Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelum ibadah ini dimulai, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh. Saat teduh dimulai. Saya menyambut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Surga. Hormat bagi Bapa Surga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan pujian bagi Tuhan. Katakan, Holy Spirit God, come and fill this place. Holy is the
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa beribadah kepadamu di hari ini. Namun jauh sebelum itu kami mau mohon belas kasihan, ampuni setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, sekalipun dengan tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bisa berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan, yaitu pengakuan yang jujur, yang tulus dari hati kami semuanya. Lalu kami berdoa hari ini ya Bapa, mohon belas kasihan kepada kami semuanya. Ampuni kami, kasihan kami yang mengakui semua dosa kami dengan jujur tulus di hadapan. Kami bisa menyembunyikan terhadap siapapun juga. Kami bisa menutupi rapat-rapat semua kejahatan kami. Tetapi kami sesungguhnya tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Engkau omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami masing-masing pribadi pada hari ini. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk membasuh, menguduskan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Yang telah Engkau lakukan di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Cukup untuk menopang, menolong, membersihkan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan terus menaikkan pujian bagi Tuhan. Katakan, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 49 sampai dengan 56. Ingatlah firman Tuhan yang kau katakan kepada abdimu. Oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan. Maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Namun kita akan iringi dengan pujian berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang buaya di sekelilingku. Berikan ku untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Katakan berikan ku hati seperti hatimu Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang buaya di sekelilingmu. Berikan ku untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu. Saat ini kami memuji Engkau karena kasih-Mu, cinta-Mu, anugerah-Mu yang tercurah atas hidup kami. Berkati kami di dalam mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus mengajari kami, supaya kami mengerti, memahami, dan juga tolong kami supaya bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini, api Roh Kudus membakar kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3. Ayat ini sangat menarik ya. Kalau dalam terjemahan harfiahnya dari bahasa Yunani, dan tampak kepada mereka lidah-lidah yang terbagi-bagi seperti api, dan lidah-lidah itu hinggap pada masing-masing dari mereka. Jadi kata aptesan artinya tampak. Nampak, terlihat, nyata, secara nyata. Menunjukkan pengalaman visual, pengalaman real di dalam kehidupan para rasul ya, ketika Pentakosta terjadi. Jadi bukan sekedar simbolik, ini fakta sejarah. Kemudian di situ ada kata yang mengatakan diamerizomenai, artinya tersebar. Jadi lidah-lidah api itu tampak tersebar dan hinggap atau turun atas kehidupan orang-orang yang ada di dalam ruangan itu. Kemudian mereka dikatakan berbahasa lidah. Jadi pada bentuk fisik seperti lidah, tapi sebenarnya ini simbol daripada bahasa. Ya, bahasa lidah oleh karena Roh Kudus turun atas mereka. Jadi diberikan karunia-karunia berbahasa sesuai dengan yang dikehendaki oleh Roh itu, sehingga orang-orang nanti yang mendengar mengerti akan bahasa yang mereka sampaikan. Kemudian di situ dipakai seperti api, ini yang menarik ya. Jadi menunjukkan keserupaan. Jadi bukan api literal ya, pasti mereka terbakar. Melainkan manifestasi yang menyerupai nyala api. Ini nanti kita akan membahasnya. Kemudian di situ ada kata ekatisen, artinya lidah-lidah api itu secara harfiah diartikan duduk, tinggal, dan menetap. Jadi api Roh Kudus tidak hanya lewat, tetapi berdiam di atas setiap orang percaya yang berkumpul saat itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, makna teologis api sebagai simbol Roh Kudus. Api dalam Perjanjian Lama, ketika Nabi Musa melihat semak belukar yang menyala, jadi semak menyala tapi tidak terbakar, dalam Keluaran pasal 3 ayat 2, itu menyatakan kehadiran Tuhan. Jadi Tuhan hadir menyatakan dirinya dalam bentuk nyala api yang tidak menghanguskan. Kemudian ada lagi tiang api dalam Keluaran 13 ayat 21, itu menunjukkan bimbingan Tuhan, menerangi jalan supaya mereka menuju tanah perjanjian itu sampai dengan selamat, diterangi pada malam hari. Kemudian ada lagi api penghakiman dan permudian dalam Maleakhi pasal 3 ayat 2-3. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kali ini dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3, api menunjukkan pada pembersihan. Jadi pembersihan hati untuk menerima karya Roh Kudus. Kemudian api yang turun atas mereka seperti lidah-lidah api tadi itu menunjukkan kuasa, memberi keberanian untuk bersaksi. Kita tahu bahwa para murid ini ketika Tuhan Yesus ditangkap, itu mereka pada lari semua kecuali Yohanes itu sampai kepada salib Kristus. Jadi keberanian daging, keberanian manusiawi tidak cukup untuk bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, karena akan langsung berhadapan dengan dunia kegelapan dan juga orang-orang yang membenci Tuhan. Jadi dibutuhkan keteguhan hati dari Roh Kudus.
Kemudian hadirat. Jadi Roh Kudus tinggal dalam hati orang yang percaya kepadanya. Jadi kesatuan dan penyebaran lidah-lidah terbagi tapi berasal dari satu api. Jadi artinya karya Roh Kudus itu didistribusikan secara ajaib kepada setiap orang yang telah dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Jadi satu roh tapi banyak karunia. Api Roh Kudus membakar kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3. Kita penting memahami dan mengalami karya Roh Kudus sebagai api yang membakar, itu artinya memurnikan, membersihkan, memusnahkan kuasa dosa dan kemudian mengutus. Jadi sebelum diutus menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus, mereka terlebih dahulu harus dimurnikan. Ya, sebagaimana salah satu sifat api itu memurnikan, ibarat emas yang masih diambil dari bebatuan atau dari dalam tambang itu dilebur sehingga timbul emas murni, bersih dari segala kotoran. Nah, sehingga layak untuk dipasarkan, layak untuk dikenakan oleh orang-orang yang terhormat di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga kita. Sebelum Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini, Dia memurnikan, membersihkan, memusnahkan kuasa dosa. Sehingga jangan nanti kita dalam memberitakan Injil justru kita jatuh di dalam dosa. Sehingga perlu kewaspadaan. Jadi api di situ, gambaran tentang api di situ antara yang membahayakan dengan yang menyucikan. Jadi api yang diberikan oleh Roh Kudus di sini bukan membahayakan tapi justru menyucikan mereka. Jadi pengalaman api tanda kehadiran dan kekudusan Tuhan. Jadi pada hari Pentakosta api turun bukan untuk membinasakan, bukan untuk memusnahkan, tapi api untuk memampukan, diberikan daya, kekuatan ya, untuk kuat menghadapi tantangan dunia ini ketika mereka nanti diutus ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan serigala. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, "Aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang pertama, api Roh Kudus membakar untuk menyucikan hati. Ya, memberikan semangat tapi juga memurnikan sehingga hati menjadi bersih. Hati yang bersih menjadi hati yang ditempati oleh Roh Kudus dan Roh Kudus berkarya untuk menyatakan cinta kasih Tuhan, karya pengorbanan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi api ini adalah api yang menyucikan hati, membersihkan hati. Karena begitu banyak manusia motivasinya tidak beres. Motivasinya untuk mendapat pujian yang sia-sia. Motivasinya untuk diakui. Motivasinya untuk disanjung-sanjung. Motivasinya untuk menarik orang, mengagumi dia, memuji-muji dia, bahkan nyembah dia. Jadi bukan lagi Kristus yang menjadi fokus dari pemberitaan, tapi dirinya. Berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan, biarlah aku makin kecil dan Tuhan Yesus Kristus makin besar. Itu sih sebenarnya tujuannya. Kenapa kita perlu disucikan, perlu dibersihkan oleh Roh Kudus. Yang berikutnya, api melambangkan kekudusan dan pemurnian. Jadi sesuatu yang murni itu sebenarnya tahan terhadap hal-hal yang bisa membusukkan dia. Godaan dunia ini tidak akan membusukkan dia. Kalau dia murni, misalnya emas murni, atau madu murni, atau garam murni, atau gula murni. Ya. Dan tubuh kita itu nyaman ketika menerima unsur-unsur yang murni. Tapi kalau kelihatannya emas bukan emas, kalau dikenakan bisa menimbulkan alergi. Kelihatannya madu tapi tidak murni bisa menimbulkan penyakit. Sudah dioplos, sudah dicampur dengan hal-hal yang tidak lagi membuat sesuatu itu menjadi murni. Jadi betapa perlunya kita terus-menerus meminta Roh Kudus untuk memurnikan motivasi kita, memurnikan pikiran kita, memurnikan tujuan hidup kita. Sehingga hidup kita tidak dibusukkan, tidak disemarkan, tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap, tapi aroma yang harum, menyebarkan keharuman Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya dikatakan Pentakosta adalah pembaptisan yang membersihkan umat dari keberdosaannya. Sebelum
hari Pentakosta, Petrus menyangkal, Thomas meragukan, dan sifat-sifat manusia masih begitu melekat. Ya, keberdosaan mereka yang diwarisi dari nenek moyangnya itu masih belum begitu ditanggalkan. Tapi setelah Pentakosta, rasul-rasul itu hampir semua mati syahid. Dan mereka tidak lagi menyangkal Tuhan karena Roh Kudus meneguhkan mereka. Mereka tidak berani lagi untuk mengkhianati Tuhan yang telah mati bagi mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dosa itu sangat mengerikan. Dosa itu bisa membusukkan kita. Dosa itu memisahkan kita. Dosa itu membuat kita menderita. Dosa itu begitu ngeri. Sehingga perlu terus-menerus dibakar oleh api Roh Kudus sehingga menjadi bersih, menjadi tanggal, menjadi mati akan tabiat-tabiat, benih-benih itu. Kalau hati kita sudah menjadi murni, digambarkan seperti tanah yang subur, sehingga apa saja ditanam, dia menjadi tumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri mengatakan setiap ranting yang tidak berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Dengan demikian orang mempermuliakan Bapa di surga. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, begitu banyak orang Kristen sudah lama menjadi orang Kristen, tapi sifat-sifatnya masih belum tanggal. Kesombongan, keangkuhan, kemalasan, ketamakan, tidak ada penguasaan diri. Kalau marah itu mengerikan ya. Bahkan sampai banyak kasus-kasus terjadi yang kadang-kadang kita tidak bisa pikirkan. Kaget kita. Orang yang begitu aktif melayani tapi masih mengeluarkan kata-kata kotor kalau marah. Orang yang begitu giat melayani Tuhan tapi menggelapkan uang dan lain begitu banyak. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita terus waspada. Kita terus menerawang, terus menyelidiki hati kita. Supaya kita bisa mematikan, meminta Roh Kudus untuk menghanguskan, memusnahkan, untuk membersihkan hati kita. Sehingga kita semakin bercahaya, sehingga kemuliaan Tuhan semakin nampak dalam hidup kita. Roh Kudus membakar dosa dan memperbaharui hati kita. Segala sesuatu yang sudah dibakar pasti mati. Sesuatu yang sudah mati akan menghasilkan hati yang murni, hati yang bersih untuk siap dipakai oleh Tuhan. Menjadi saksi bagi kemuliaan namanya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3, Roh Kudus digambarkan turun dalam rupa lidah-lidah seperti api yang hinggap di atas para murid. Sejak perjanjian lama api seringkali dilambangkan kehadiran Tuhan yang menguduskan, menyucikan, dan menghanguskan sesuatu yang najis. Dalam konteks ini Roh Kudus sebagai api yang membakar memiliki, tadi sudah saya sebutkan, mempunyai makna Roh Kudus memurnikan umat Tuhan. Seperti emas dimurnikan dalam perapian, Roh Kudus bekerja memurnikan motivasi, pikiran kita, dan sikap orang percaya agar serupa dengan Kristus. Terus mengalami transformasi, terus kedalaman batin kita, sanubari kita dimurnikan. Sehingga tujuan hidup kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu banyak orang katakan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, ini untuk keagungan nama Tuhan. Tapi di balik hatinya yang terdalam, sebenarnya kadang-kadang masih terbesit keinginan untuk mencari pujian yang sia-sia. Tuhan Yesus pernah mengatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu seperti cahaya ronsen yang melihat kedalaman hati manusia. Manusia bisa ditipu, manusia bisa tidak melihat. Tapi setitik dosa yang kecil pun di mata Tuhan akan terlihat dan itu berbahaya kalau tidak segera dimurnikan oleh api Roh Kudus. Pemurnian ini menyakitkan tapi penting bagi pertumbuhan rohani kita. Supaya kita memiliki hati yang sejati, hati yang bersih. Ya. Tidak gampang Bapak Ibu. Ketika kita mau terjun lebih dalam, melayani Tuhan, sebelum diutus oleh Tuhan, Tuhan menangani kita. Tuhan membersihkan kita, sehingga kita layak untuk dijadikan mitra Tuhan,
di tengah-tengah dunia yang semakin rusak ini. Roh Kudus membersihkan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, sehingga kita bisa hidup dalam kekudusan. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 14. Ia menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus menginsafkan kita, nih kamu nih masih sombong, kamu masih iri hati, kamu masih keras kepala, kamu masih gengsi, masih berat mulut untuk minta maaf. Kamu tuh masih pelit, masih hitung-hitungan, masih belum serius, ke gereja terlambat-terlambat. Padahal ke bandara on time, ke gedung bioskop on time. Tapi seringkali begitu banyak orang terlambat-terlambat ke gereja karena nggak ready untuk beribadah kepada Tuhan. Membawa kita, Roh Kudus membawa kita pada pertobatan dari hari ke hari. Pertobatan yang sejati dan membersihkan hidup kita dari dalam ke luar. Sama seperti penyakit, kalau hanya luarnya saja diobati, lama sembuhnya. Tapi dikasih antibiotik, dikasih obat yang mujarab masuk ke dalam mulut kita sehingga dari dalam diobati, dari luar diobati sehingga lebih cepat menjadi sembuh. Demikian juga karya Roh Kudus. Kalau dengan usaha kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu untuk menanggalkan tabiat-tabiat yang sudah kita warisi, sudah kita hidupi bertahun-tahun. Tapi intervensi Roh Kudus yang begitu dahsyat membuat kita mengalami perubahan yang ajaib. Roh Kudus memusnahkan kuasa dosa. Dosa itu memisahkan kita. Dosa itu membuat kita menderita. Dosa itu menyandung kita. Dosa itu sangat mengerikan sebenarnya. Itu sebabnya Kristus menebus kita orang berdosa supaya kita jangan mati. Kematiannya mematikan kita. Mematikan kematian kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, api Roh Kudus tidak hanya menyadarkan manusia akan dosanya, tapi juga memampukan untuk menang atas kuasa dosa melalui pembaruan hati dan kekuatan Tuhan yang maha dahsyat. Itu sebabnya kalau kita baca firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Yusuf lari meninggalkan dosa. Daniel mengikut Tuhan sampai masuk ke dalam gua singa. Sadrah, Mesah, Abednego masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bukan karena kekuatan mereka, tapi karena Roh Kudus meneguhkan, menguatkan, sehingga mereka bertekad lebih baik mati bersama dengan Tuhan daripada kompromi dengan dunia ini. Mereka menaruh iman mereka kepada Tuhan. Mereka percaya sungguh-sungguh sehingga Tuhan memberikan kemenangan. Akibatnya apa? Seluruh kerajaan Persia mengenal Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kuasa untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang sudah memurnikan kita, yang sudah memperbaharui kita, yang sudah mematikan dosa-dosa kita, pada akhirnya tujuannya satu, Roh Kudus akan mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini, supaya dunia yang dibelenggu oleh dosa, dunia yang dibelenggu oleh penderitaan karena dosa, oleh karena sifat-sifat manusia yang tamak, yang rakus. Bapak Ibu, kalau kita dengar di media, hampir setiap hari kita mendengar berita-berita yang sangat menyedihkan hati kita. Orang-orang yang pintar tapi melakukan hal-hal yang jahat. Orang-orang yang tinggi pendidikannya melakukan hal-hal yang jahat. Orang-orang yang sudah kaya raya tapi terus melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Ini bukan hanya masalah pendidikan, tapi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan membutuhkan karya penebusan Kristus. Di luar itu manusia dibelenggu, terikat, diperbudak, sehingga membutuhkan intervensi dari kuasa Roh Kudus untuk memerdekakan mereka. Puji Tuhan, setelah kita dibersihkan, setelah kita dimurnikan, setelah kita dimusnahkan segala kuasa dosa kita, Roh Kudus mengutus kita, memberikan kesempatan pada kita untuk memberitakan Injil, dan Dia mendampingi kita, Dia diam di dalam hati kita, Dia membakar semangat kita untuk berkobar-kobar, berapi-api. Dia mengutus kita ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan serigala yang buas. Roh Kudus bukan hanya simbol, tapi kenyataan yang mengubah hidup manusia, menyucikan manusia, memampukan dan mengutus umat untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia
yang gelap ini. Api Roh Kudus membakar kita. Dari murid yang takut menjadi murid yang memberitakan Injil dengan berani. Roh Kudus memberikan dunamis, kuasa untuk bersaksi. Kuasa bukan untuk memegahkan diri, membanggakan diri, merendahkan orang lain pada saat kita dipakai Tuhan, tapi untuk menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati, seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus, rela mencuci kaki Petrus, padahal dia Tuhan. Mengapa dia lakukan? Karena kasihnya begitu besar. Api Roh Kudus membakar untuk mengutus ke dalam dunia ini. Lidah-lidah api Roh Kudus tersebar, akhirnya Injil sampai ke pelosok-pelosok di tengah-tengah dunia ini. Ke Afrika, ke Amerika, ke mana-mana. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, dibakar hatinya oleh Roh Kudus. Mereka meninggalkan zona nyamannya untuk pergi memberitakan Injil keselamatan. Roh Kudus memperlengkapi kita untuk pergi memberitakan Injil keselamatan lintas budaya, ya, menjadi misionaris. Kemudian gereja dipanggil untuk keluar, bukan tinggal dalam kehidupan yang nyaman. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, api Roh Kudus membakar hati kita. Adakah saat ini hati kita sudah mulai redup, mulai tawar, mulai tidak ada gairah? Melalui firman Tuhan ini, berdoalah agar Tuhan mengembalikan kasih mula-mula ke dalam hati kita. Rasul Paulus berkata dalam kitab Roma, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Jadi bersemangat, ada gairah, ada semangat, ada gregetnya begitu ya, kalau memberitakan kabar keselamatan ke tengah-tengah dunia yang semakin rusak ini, supaya mereka boleh dibebaskan sehingga mereka menikmati sukacita surgawi di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita, menaungi kita, meneguhkan kita, dan teruslah layani Tuhan sampai akhir hidup kita, karena jerih payah kita tidak sia-sia. Suatu saat dia akan berkata, marilah hai anakku yang setia, terimalah upah yang sudah disiapkan oleh Bapa di surga sebelum dunia dijadikan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita menaungi hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah mengingatkan kami supaya kami terus memberi hati kami dibakar, dimurnikan, disucikan, dikuduskan, supaya kami bisa mati bagi dosa, mati bagi kedagingan, mati bagi pujian sia-sia, dan kami semakin menghasilkan buah yang dapat dilihat oleh dunia ini, sehingga mereka mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati setiap kami, supaya kami bertumbuh berakar di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Supaya kami semakin hari semakin merendahkan hati kami, semakin menundukkan hati kami, dan memberi hati kami terus diselidiki oleh Tuhan, sehingga kami bisa semakin dewasa di dalam Kristus. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan lewat perkataan dan perbuatan, tujuannya hanya satu, untuk kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat disampaikan melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Persembahan dijalankan dan kita akan iringi dengan pujian, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Haleluya. Sebab bagi Yesus kuserahkan seluruh hidupku, hati dan perbuatanku, waktu miliknya.
Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah kepadamu karena kasih dan cinta-Mu bagi kami. Kami bisa bersekutu bukan karena hebat mampu kuatnya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan bagi kami semuanya pada hari ini. Dan kami mau bersyukur berterima kasih untuk semua puji-pujian yang telah kami nyanyikan bagimu. Dan juga bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami melalui abdi-Mu yang telah menyampaikan, menseringkan, membagikan bagi kami semua pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkatinya dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya. Segala sesuatu yang dikerjakannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan bagi kami hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing pribadi yang mendengarkan hari ini, dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya dengan benar, dengan baik, di dalam sisa juang hidup kami, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini ya Bapa. Kiranya kami boleh tampil menjadi pemenang, dan boleh menjadi garam dan terang, karena Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, mohon anugerah-Mu bagi kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan sendiri akan menopang, menolong kami, memimpin kami, agar kami tidak tersesat di dalam menjalani hidup kami di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati. Seluruh pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan beri satu hati, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan tugas penatelayan ini di dalam takut akan Engkau ya Bapa. Berkati juga seluruh anggota gereja yang berkumpul bersama, yang Tuhan perkenankan untuk kami layani ya Tuhan. Kiranya semuanya pun boleh dijamah, dilawat, dipulihkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan, supaya mereka hari demi hari terus mendekat kepada Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan dalam situasi kondisi apapun. Tetap berharap, bergantung, berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang hari ini
mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan, pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka masing-masing, di setiap hospital, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri mengulurkan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu, menjamah, melawat, dan memberikan pemulihan bagi mereka yang terus berseru, berharap, bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan pelayanan. Tuhan, buka jalan bagi mereka, berikan pekerjaan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan sudah memberikan skill, talenta kepada anak-anak-Mu semuanya Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja. Tuhan, berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, supaya makin berhasil dan boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar mereka. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Mereka yang sementara ini studi juga, Tuhan berkati studi mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang berhikmat, yang berwibawa di dalam cinta kasih Tuhan. Dan boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk gereja ini di dalam pengembangannya. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, berkati di berbagai wilayah yang ada. Gereja-gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk bergabung di dalam gereja ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, urapi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani. Biarlah semua melayani dengan motivasi yang benar, untuk menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah anggota gereja yang dilayani di berbagai gereja lokal di seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga berikan hikmat, kuasa, wibawa yang datang dari Tuhan, supaya kami keluarga besar GPI ini terus bersatu hati, bergandengan tangan bersama untuk bertumbuh bersama, berakar bersama di dalam cinta kasih Tuhan, bahkan menghasilkan buah yang melimpah di tengah-tengah dunia ini Tuhan, sehingga gereja ini terus tumbuh secara kualitas dan kuantitasnya untuk menjadi gereja yang berkenan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan, majelis penatua diaken aktivis gereja ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, jamah lawat kami semuanya, sehingga dengan sukacita yang datang dari Tuhan, kami terus memberitakan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga membawa shalom Tuhan untuk umat-Mu yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pimpin, tuntun, berkati negeri kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Beri hikmat, damai sejahtera bagi mereka, supaya dalam memimpin negeri ini, biarlah mereka memimpin di dalam takut akan Tuhan, dan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, pemerataan di antara anak negeri ini ya Tuhan. Bangsa yang penuh dengan kepelbagaian kemajemukannya ini, Tuhan berkati supaya ada toleransi antar umat beragama di seluruh negeri ini ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus disanjung, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat ini, bencana alam atau apapun juga. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pimpin, tuntun, hibur, kuatkan mereka yang mengalami berbagai persoalan hidup. Dan Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Karena Engkau adalah jalan keluar satu-satunya bagi mereka. Engkau sendiri akan membuka jalan, membuatkan jalan bagi setiap mereka yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Juga kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin serta berkati, sehingga kondisi dunia ini terus aman, kondusif. Negara-negara yang bertikai, Tuhan berikan kedamaian bagi mereka, supaya mereka boleh mengadakan transformasi hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Mereka boleh saling menghargai, menghormati satu dan lainnya, sehingga terjadi perdamaian di antara mereka yang sedang bertikai ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita akan selesai. Namun sebelum ibadah ini selesai, kita akan membacakan bersama-sama nats pedoman hidup baru yang diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Doksologi.
Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh surga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah sampaikan bagi kita semuanya. Jangan takut di dalam menjalani hidup ini, Tuhan menyertai kita senantiasa. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datang dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission.